Bagaimana caranya kamu bisa menjadi penjual yang bisa naikin namamu jadi tinggi. Dan ketika namamu itu, nama Anda tinggi, otomatis pembeli Anda itu akan merasa seperti terhipnotis. Gitu ya, karena Anda sekali menyampaikan sesuatu, yaitu mereka anggap benar. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya Yayang. Seperti yang Anda ketahui bahwa channel ini tuh banyak membahas tentang pikiran, ya, alam bawah sadar dan sebagainya. Kita pun juga membahas tentang bisnis, hal-hal yang lain yang berkaitan dengan uang, sukses, dan kekayaan. Kalau kamu suka, kamu bisa tinggalkan komentar apapun di bawah, bisa pertanyaan atau apapun silahkan bisa tuliskan di komentar. Hari ini kita akan belajar tentang 5 psikologi pembeli. Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, Mas Yayang, kenapa jualan saya kok nggak laku-laku? Gitu ya, entah pandemi hari ini atau kemarin-kemarin juga tetap nggak laku-laku. Sebenarnya apa penyebabnya? Nah, oleh karena itu Anda perlu tahu 5 psikologi ini. Jika menurut Anda ini penting, Anda bisa menyiapkan catatan terlebih dahulu. Anda bisa pause video ini dan Anda bisa siapkan catatan Anda. Jadi agar Anda nanti bisa mendapatkan mungkin suatu ilmu atau mungkin suatu ide baru di dalam pikiran kamu. Walaupun kita sedang membahas tentang bisnis, tapi sebenarnya tidak lepas dari semua itu adalah pikiran dan psikologi. Terutama ketika kita melakukan transaksi jual beli, itu sama gitu ya. Yang wajar itu adalah berpikir dulu baru membeli. Jadi bukan membeli dulu baru berpikir. Jika Anda tidak mengetahui tentang psikologi pembeli ini dengan jelas, maka yang terjadi ya Anda akan menjadi seorang penjual yang tidak punya arah. Tipe pembeli yang pertama adalah membeli karena barang tersebut viral. Itu ramai dibicarakan di segala macam media dan sebagainya, terus terkenal, desas-desus dan macam-macam. Seperti kita pernah lihat, yaitu es kepal Milo, itu namanya seperti itu ya. Itu sempat viral, booming, grafiknya naik ya. Tapi setelah itu kandas ya. Masih ada penjualnya tapi nggak seramai. Itu kenapa? Karena orang membeli karena viral. Jadi ada psikologi pembeli itu membeli karena kepingin tahu rasanya. Setelah dia mengetahui rasanya, habis itu dia pergi gitu ya. Kalau memang enak dia ceritakan, kalau ternyata biasa saja ya dia akan bilang kepada teman-temannya kalau produk itu biasa saja, maka nggak usah beli gitu ya. Itu ada karakter pembeli seperti itu ya. Jadi membeli karena rame, membeli karena viral. Tidak ada hal yang lain. Dia membeli karena kepingin tahu aja, penasaran. Jadi viral itu membentuk yang namanya rasa penasaran di dalam pikiran pembeli, sehingga pembeli itu memutuskan, aku akan nyari barang ini dan saya akan membeli. Tidak ada hal lain. Mereka tidak butuh, mereka tidak terlalu suka dan sebagainya. Mereka ingin membeli karena viral. Yang kedua adalah pembeli itu membeli karena barangnya murah. Dia melihat Anda sebagai penjual yang menjual barang yang ekonomis sesuai dompetnya. Jadi dia melihat postingan Anda, dia melihat dagangan Anda, dan dia merasa itu murah. Secara ekonomi, barang murah itu tetap dicari ya. Dan orang-orang seperti ini mereka, mohon maaf, tidak terlalu memperhatikan yang namanya kualitas yang terlalu bagus. Karena kita tahu bahwa kualitas, kita sering mendengar slogan, ada harga, ada kualitas. Di segmen ini, orang-orang pembeli karakter seperti ini, itu mereka tidak terlalu membutuhkan yang berkualitas. Kita bisa tawarin mereka produk yang berkualitas, produk yang unggul, produk yang bagus, produk yang luar biasa, amazing, menurut penjual. Tetapi, kadangkala memang kita menemukan pembeli yang seperti ini. Bisa jadi mereka akan membeli barang yang murah dulu. Jadi mereka akan membeli barang yang harganya miring, harganya murah dulu, dicoba. Habis itu ketika dia pakai, Anda bisa merekomendasikan yang lain. Ya, jadi ada juga karakter orang yang memang mencari barang yang murah. Karakter pembeli ini atau psikologi pembeli seperti ini, itu mereka biasanya searching di media sosial, searching dulu di marketplace. Ya, dia melihat. Bahkan orang-orang seperti ini tuh kita tawari ongkir yang terlalu mahal aja, mereka bisa pergi, gitu ya. Jadi mereka memang benar-benar ekonomis banget. Mereka mencari yang namanya harga murah. Semurah mungkin, seminimal mungkin mereka mengeluarkan uang dari dompetnya.
Ya, Anda harus mewajari sebagai penjual, Anda harus paham juga tentang orang-orang seperti ini. Yang ketiga adalah membeli karena gengsi. Membeli karena gengsi. Ini berbeda dengan dua karakter yang sebelumnya. Membeli karena gengsi ini karena bisa jadi satu, barang tersebut harganya tinggi. Ya, bahasanya tinggi. Jadi dia berminat membeli karena memang mahal. Tidak peduli kualitas, tapi ada juga yang suka kualitas. Bahkan ya. Oke, oleh karena itu saya ingin memperkenalkan Anda kayak brand-brand yang sudah ada dan harganya itu menurut saya overpriced tapi tetap laku, seperti Louis Vuitton, LV, Gucci, apalagi ya banyak hal, Apple. Itu mereka membeli gengsi. Lalu secara fungsionalnya gimana? Ya bagus juga. Kalau yang LV, Louis Vuitton itu, Gucci itu mereka handmade, dibuat dengan benar-benar hati-hati gitu ya. Terus kalau Apple iPhone itu dia memiliki yang namanya spesifikasi yang tidak ada di Android dan berbeda sistem operasi juga. Oke, ini mereka membeli karena gengsi. Jadi membeli itu udah harganya tinggi dan dipakai itu bisa meningkatkan yang namanya nilai, gitu ya. Orang-orang seperti ini suka dilihat karena mereka akan terlihat kaya, itu pasti. Gitu ya, mereka akan terlihat gengsinya naik. Jadi value dirinya naik. Ketika Anda mengenal karakter orang-orang seperti ini, ya, maka yang ditawarkan adalah barang-barang yang memang bisa membuat value-nya naik. Orang-orang yang dengan psikologi seperti ini, mereka tidak terlalu suka barang yang murah. Karena memang bukan itu yang dia cari. Yang dia cari adalah sesuatu yang bisa menaikkan gengsi dia. Kalau bisa bagus, kalau bisa harganya juga tinggi. Ada lagi yang keempat, pembeli yang percaya 100% dengan penjual. Artinya dia membeli atas dasar rekomendasi Anda. Nah, biasanya ini terjadi ketika penjual itu sudah benar-benar bisa membangun nama. Oke, saya sudah jelaskan di banyak video saya. Coba cari di channel ini, banyak yang bahas tentang bisnis. Nah, ketika penjual itu berhasil membranding namanya, jadi namanya bisa besar, namanya gede. Kalau kamu belum join, aku ada kelas namanya xmentoring.id, Anda bisa cek linknya di deskripsi juga. Itu bagaimana caranya kamu bisa menjadi penjual yang bisa naikin namamu jadi tinggi. Dan ketika nama Anda tinggi, otomatis pembeli Anda itu akan merasa seperti terhipnotis, gitu ya. Karena Anda sekali menyampaikan sesuatu, yaitu mereka anggap benar, gitu ya. Karena Anda sudah memiliki nama atau sudah branded gitu, namamu udah tinggi banget. Nah, di karakter keempat ini adalah karakter pembeli yang nurut sama penjual, gitu ya, karena merasa penjualnya sudah terpercaya, sudah benar-benar bagus banget gitu. Artinya ditawarin apa aja dia akan mau. Misalkan Anda punya update barang lagi yang terbaru, Anda tawarkan sama dia dan dia mau karena dia percaya sama Anda. Karakter ini adalah orang yang selalu memantau Anda. Mereka kepingin tahu update selanjutnya apa dan sebagainya karena mereka memiliki trust atau kepercayaan yang sangat tinggi dengan penjual. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah yang nomor 5. Ini adalah psikologi yang paling mudah untuk di closing, yaitu adalah mereka butuh. Jadi mereka itu butuh dan ada orang itu kebutuhannya pengennya cepat dan harganya berapa. Jadi mereka akan ngikut aja karena mereka urgen, mereka butuh. Ya, paham ya? Dan kalau memang mereka butuh, walaupun memang harganya tinggi, mereka akan berusaha mencari uang karena mereka memang sangat membutuhkan. Namun sekali lagi tingkat urgent, tingkat kebutuhan orang itu ada yang urgent dan super urgent. Jadi ada yang pinginnya cepet, darurat, dan super darurat. Nah, kalau super darurat ini biasanya mereka udah ada uang untuk jaga-jaga untuk membeli hal itu, untuk membeli barang tersebut gitu ya. Tapi ada yang juga ya sampai ngutang-ngutang juga untuk pengen membeli barang tersebut. Tapi memang butuh, memang sama-sama butuh. Nah, orang yang karakter kelima ini, psikologi ini adalah orang yang paling cepat untuk kita juali barang gitu ya. Selama ini Anda sudah melakukan jualan A, B, C, dan Z, barang-barang Anda terserah, tapi menurut saya semua dagangan itu melalui yang namanya proses negosiasi, proses chatting, dan sebagainya. Ada juga yang melalui website toko online, tidak perlu chatting dan sebagainya, mereka langsung beli. Saya pun kalau membeli di Tokopedia atau Bukalapak atau di marketplace, saya selalu bertanya dulu di diskusi produk. Kalau nggak gitu, saya chat dulu orangnya. Agar apa? Agar saya bisa mengetahui detail lebih spesifikasi, ketersediaan produknya bagaimana dan kekurangannya apa. Saya tanya-tanya dulu. Sebenarnya disinilah kunci untuk penjualan Anda laris. Anda mengetahui karakter psikologi pembeli, Anda sudah tahu. Kalaupun Anda belum tahu, ada satu teknik yaitu bertanya. Jadi bertanya-tanya terus. Anda bisa tanyakan tentang, contoh pertanyaannya, Kak,
dari mana kakak tahu toko ini? Kak, sebelumnya apa pernah pakai produk yang lain? Ajak mereka untuk bercerita terlebih dahulu sehingga Anda akan mengetahui pengalaman yang mereka lalui. Apalagi ketika Anda bisa membuat mereka itu bisa sampai curhat. Itu keren banget. Jadi levelnya itu seorang customer service bisa membuat calon pembeli sampai curhat. Itu luar biasa. Patut diapresiasi. Karena kalau bisa membuat calon konsumen sampai curhat, itu artinya dia sudah ada satu ikatan kepercayaan. Sehingga beliau atau calon customer Anda itu mau cerita. Sekarang ngapain curhat kalau tidak percaya gitu. Artinya ini 89% atau mungkin 90% sudah pasti closing kalau dia punya uang gitu. Kalau tidak punya uang, dia mungkin akan mencari uang dulu dan akan kembali kepada yang dicurhati tadi. Karena dianggap sudah mendengarkan unek-unek yang ada di hati ini. Jadi pelajari karakter ini dan Anda sudah akan mulai bisnisnya maju ya ketika Anda sudah bisa mengatasi psikologi pembeli ini dan laris. Semoga video ini bermanfaat dan saya doakan semoga teman-teman rezekinya tambah lancar, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan selalu kesehatan ya. Have a nice and good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.